semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar? Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Semuanya persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah semuanya masuk hari ini? Masuk Bu. Semua. Ya, berarti Bu Guru nilai ya. Mbak Lendian masuk. Mbak Dwi ada. Mbak Ini ada. Mas Ari juga ada. Oke, semuanya masuk. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Belajar apa ya kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang coding. Nah, sekarang kita juga mau belajar tentang coding. Tapi yang dibahas apa? Yang dibahas adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Kira-kira kalau kemarin sudah belajar tentang coding, ada dekomposisi, algoritmik, kemudian ada olah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau mau belajar tentang KA, ada yang tahu belum KA itu apa? Sudah pernah dengar KA itu apa? Kecerdasan artifisial itu apa? Belum. Nah, kita mau belajar tentang kecerdasan artifisial sekarang. Sebelum kita belajar tentang kecerdasan artifisial, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu biar tambah semangat. Biar Mbak Dwi nggak ngantuk, biar semangat. Yuk semuanya tirukan Bu Guru ya. Ketika Bu Guru bilang diberi apa, diberi beri A. KKA, coding dan KA. KKA, wow keren. KKA, wow hebat. Bisa? Bisa. Ayo kita mulai ya. Boleh sambil berdiri biar tambah semangat. Diberi apa? Diberi beri A. KKA, coding dan KA. KKA, wow keren. Wow hebat. Oke, boleh duduk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semangatnya pagi hari ini. Sebelum kita mulai ke kecerdasan artifisial, ada tujuan pembelajaran yang ingin Bu Guru sampaikan. Tujuan pembelajaran yang kalian pelajari hari ini adalah kalian mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dan mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial dengan baik. Kemudian, apa itu AI? Ayo kita bayangkan. Ada gambar apa yang di layar? Ada gambar robot atau mesin yang bisa berpikir seperti kita. Robotnya bisa bicara dengan orang tidak itu? Bisa tidak kira-kira? Sudah pernah lihat robot yang bisa bicara dengan orang? Belum pernah. Biasanya kalau yang suka nonton film bioskop itu pasti ada robot yang digunakan untuk animasi. Kalian akan melihat animasi kartun. Kenapa kok SpongeBob bisa bicara? Kenapa ada robot yang bisa bicara? Nah, itu ada bantuan dari AI. Kemudian laptopnya atau komputer yang ada di depan anak itu juga di depannya ada robot. Robotnya canggih, bisa mendengarkan musik. Pernah lihat robot yang bisa mengeluarkan bunyi? Ketika ditekan tombol, kemudian dia akan mengeluarkan bunyi lagu, bunyi suara yang lainnya. Itu pernah tidak? Belum pernah. Kalau di sekitar kita kira-kira apa yang termasuk AI, yang termasuk kecerdasan artifisial? Di sekitar kita ada tidak? LCD, proyektor ini kira-kira termasuk AI bukan? LCD? LCD itu kira-kira dijalankannya pakai tombol atau tidak?
Iya. Pakai, berarti kalau pakai tombol termasuk mesin cerdas atau tidak cerdas? Tidak. Tidak cerdas, ya termasuknya non cerdas. Nah, sekarang ada mesin, banyak sekali gambarnya di sini. Coba tebak, mesin apakah ini? Ada banyak mesin di sekitar kita. Ada kulkas, TV, laptop, Mesin cuci, AC, sang goreng. Ya, tiap kemarin yang lihat karnaval di Wonosari itu ada soundnya. Kalau sekarang bahasa viralnya sound goreng. Anak-anak muda sekarang. Nah, apakah semua mesin di samping ini pintar? Kalau dilihat semuanya pintar tidak? Kalau dilihat iya, Bu. Kalau dilihat iya. Tapi apakah mesin ini itu termasuk mesin yang cerdas atau termasuk mesin yang tidak cerdas? Coba kita amati kulkas. Kulkas itu cara kerjanya bagaimana? Dia bisa mengeluarkan dinginnya es itu dari apa? Keluar sendiri atau dari kita yang memerintah? Kita yang putar tombolnya. Kita yang muter, kita yang menjalankan, kita yang menancapkan colokan ke stop kontak. Kemudian AC, apakah itu dia bisa kerja sendiri atau kita yang mengoperasikan? AC Pakai remote. pakai remote. Sebelum remote dia bisa nyala karena apa? Ada energi apa? Ada energi listrik. Berarti ini termasuk mesin yang non cerdas. Kemudian ada laptop. Laptop itu termasuk apa? Non cerdas karena sama, dia masih menggunakan perintah kita atau apa yang kita lakukan itu tidak mesti ketika kita bilang tutup laptopnya, dia tidak bisa menutup sendiri, masih kita yang menjalankan. Kemudian televisi juga sama. Lalu ada mesin cuci juga sama ya. Mesin cuci itu kalau tidak kita putar, tidak kita colokkan ke listrik, dia tidak akan bekerja. Kita mau mencuci seharian di situ, kalau tidak diputar tidak akan jalan. Kemudian selanjutnya kita mau belajar tentang mesin non cerdas. Mesin non cerdas tadi apa? Mesin yang tidak pintar atau mesin yang harus melakukan apa yang kita perintah atau kita suruh. Mereka itu tidak bisa belajar dan berpikir sendiri tanpa arahan kita. Contohnya apa? Ada kipas angin. Kenapa kipas angin? Karena kipas angin itu ada tombol on off-nya. Kita harus menekan kipas angin untuk menyalakannya dengan on off. Kalau tidak, dia tidak akan tahu kapan kamu akan merasa panas. Aku panas sekali, Bu. Ya kalau kipasnya nggak dinyalain juga kita nggak akan terasa dingin. Kemudian ada mesin cerdas. Apa itu arti mesin cerdas? Mesin yang pintar. Mesin cerdas itu mesin yang belajar melakukan hal-hal hebat, melakukan hal-hal yang kamu perintah. Mereka bisa berpikir seperti manusia, tapi dalam versi yang sederhana. Contohnya Google Asisten suara di HP atau speaker. Ketika kita klik Google, kemudian ada logonya atau gambar speaker ini, kita bilang, coba carikan saya gambar kucing. Nah, kita bicara seperti itu, maka di Google juga akan keluar gambar kucing. Ketika kita bilang putar musik lagu Indonesia Raya, dia juga akan mengeluarkan lagu Indonesia Raya. Nah, dia mengerti perintah kita. Itu mesin cerdas. Kemudian pengertian kecerdasan artifisial. Kita sudah belajar non cerdas, mesin cerdas. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Dari hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. KA berarti apa yang termasuk dengan KA? Teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa
diperintah oleh manusia secara langsung. Itu adalah KA. Nah, contohnya mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Ada efek filter wajah di HP. Pernah menggunakan efek ini? Yang sudah punya HP sendiri di rumah pernah nggak menggunakan efek filter wajah? Pernah Bu, punya ibu saya. Oh, pernah. Kira-kira wajahnya bisa berubah menjadi tua, berubah menjadi muda, berubah menjadi cantik tidak? Bisa. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada bantuan AI. Kemudian ada robot penyedot debu. Kira-kira robot ini dapat membersihkan rumah sendiri atau tidak? Bisa. Ketika kita menyeting, misalnya nanti kita akan sore nanti tolong dibersihkan. Nah, kita bisa menyeting dari luar atau menyeting pakai remote itu bisa. Kemudian nanti dia akan membersihkan. Kemudian ketika ada sensor yang menghalangi, dia akan bergerak sendiri tanpa dijalankan. Lalu selanjutnya ada game. Nah, game ini kenapa kok disebut dengan AI? Kenapa game termasuk AI? Karena kenapa kok game bisa termasuk dengan AI? Karena kira-kira kalau kita main game kita bisa berinteraksi sama orang lain tidak? Bisa. Ya, kalau ada yang suka main game itu biasanya kita bisa ngobrol sama orang lain padahal kita tidak berdekatan. Kita jauh, misalnya Mbak Dewi, Mbak Dwi di daerah Senin, Mbak Delta di daerah Bogor. Nah, dia masih bisa komunikasi lewatnya apa? Lewatnya game. Berarti ada AI di situ, ada data yang tersimpan di dalam game itu untuk menghubungkan komunikasi antara Mbak Dwi dengan Mbak Delta. Selanjutnya perbedaan atau perbandingan mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas itu kenapa kok bisa disebut dengan mesin cerdas? Karena dia bisa belajar dari data, kemudian dia bisa membuat keputusan, lalu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Ketika kita memberikan clue atau perintah, misalnya perintah itu kurang tepat, kemudian diperbaiki lagi ke perintah yang lebih baik atau lebih detail lagi, maka dia akan memberikan arahan atau petunjuk sesuai yang kita mau. Kemudian bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contohnya apa? Google Map yang menunjukkan arah. Ketika kita bingung arah, mau jalan ke Patok, nggak tahu jalannya bagaimana, nah kita klik tujuannya ke SD Muak misalnya. SD Muak muncul, nah kok ternyata lewatnya itu lewat jembatan, kok tidak lewat jalan raya. Nah itu ketika kita nyasar, kita akan diarahkan oleh Google Map untuk menunjukkan arah yang lebih benar lagi. Kemudian yang mesin non cerdas. Mesin non cerdas itu ditandai dengan tidak bisa belajar. Jadi dia sesuai perintah kita, hanya mengikuti perintah dan arahan kita, bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan, tidak bisa mengembangkan diri, kemudian tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola yang tetap. Contohnya apa? Setrika. Setrika itu bagaimana? Ketika kita sudah menyalakan stop kontak, kemudian di on off kan, maka dia baru bisa bekerja. Begitu saja kalau setrika. Selanjutnya ini coding room ada media. Medianya apa? Kalian akan diminta untuk memilih mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Silakan. Bu guru minta kita mau bermain ular naga, tapi ular naganya pakai gambar. Nanti silakan semuanya berbaris ke depan, kemudian mau mencari. Carilah mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Boleh dimulai dari Mbak Delta. Silakan berurutan, Mbak
kemudian Mas Arif. Ya, terus nanti hitungan ketiga cepetan ya, langsung ketika Mbak Delta sudah mulai 1, 2, 3 langsung lari ambil ditempel kemudian disusun berikutnya. Nanti yang terbanyak mengumpulkan itu yang menang gitu ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Silakan. Ambilnya ada 1. Iya, nanti berurutan kalau sudah ambil lagi, sudah ambil lagi. Yo Mbak Ismi sudah, boleh ambil lagi. Mana Bu? Boleh ambil lagi. Bu. Habis. Oh iya, siapa kira-kira benar tidak ya jawabannya? Ya, kita koreksi dulu. Yang pertama tadi siapa yang mengambil cekbox? Mbak Delta mengambil cekbox kemudian dimasukkan di mesin yang cerdas, Iya betul, cekbox itu dia bisa bekerja sesuai arahan kita. Ketika kita mau mengirimkan pesan, kemudian nanti muncul teksnya banyak sekali dikirimkan ke orang lain, itu pakai data itu termasuk dengan mesin cerdas. Kemudian ada Google Map. Siapa yang jawab Google Map? Mas Ari jawab Google Map, benar ya? Tadi Bu Guru sudah menjelaskan kalau Google Map termasuk mesin cerdas. Betul sekali. Kemudian ada mobil pintar. Siapa yang mobil pintar? Ya Mbak Ismi. Betul sekali, mobil pintar itu dia tanpa sopir loh. Nggak ada orang di dalamnya, tapi dia bisa bekerja sendiri. Sama halnya dengan penyedot buku tadi. Dia bisa bekerja berjalan tanpa menabrak orang. Kalau ada orang di depannya berarti dia menghindar. Itu punya sensor. Nah itu Pak bekerjanya pakai data. Kemudian siapa yang jawab kipas angin? Mbak Ismi betul, kipas angin tadi sudah diberikan contoh kalau termasuk mesin non cerdas karena masih pakai perintah kita. Kemudian siapa yang jawab Magicom? Dwi Bu. Ya Mbak Dwi, pintar sekali, dia juga bekerjanya pakai tombol, kita yang mengarahkan. Selanjutnya siapa yang jawab kulkas? Saya lagi Bu. Mbak Dwi lagi pintar. Mbak Dwi menjawab kulkas masuk mesin non cerdas. Betul semua ya. Poinnya yang terbanyak jatuh pada Mbak Ismi dan Mbak Dwi. Oke, saya tepuk tangan. Kemudian Bu Guru mau membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nanti silakan kelompok 1 kelompoknya Mbak Lendia, kemudian kelompok 2, lalu kelompok 3. Kelompoknya Mbak. Pokoknya yang sudah nanti persiapan presentasi di depan. Yuk, presentasi yang pertama nanti kelompoknya adalah sudah ya. Yuk kelompoknya Mbak Ismi dan Mbak Dwi. Silakan maju. Kita akan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dan Dwi akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama kan saya bacakan, mesin cerdas itu ada Google. Kalau kita ketik apa terus dia mencarikan sendiri, ya kan? Terus yang kedua, cuaca itu juga termasuk mesin cerdas. Dan selanjutnya akan bacakan teman saya. Baik, berikutnya ada mesin non cerdas. Di sini ada gambar kulkas, itu kan harus kita muter-muter. Terus ada gambar TV, juga pakai remote dan mesin cuci, itu juga harus diputer-puter.
nanti menyebutkan sendiri. Tepuk tangan untuk dua kelompok ini. Terima kasih, pintar ya. Jawabannya teman-teman kalian sudah tepat? Sudah. Teman-teman kalian sudah menjawab dengan benar semuanya. Semua kelompok sudah benar jawabannya tepat, tidak ada yang keliru. Sudah bisa ya membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Kalau sudah bisa, kita coba untuk kuis. Ya, sebutkan macam-macam AI itu apa saja. Angkat tangannya yang bisa. Yuk, Mbak Lendian. AI ada YouTube, YouTube pintar. terus Google Map. Ada Google Map pintar. Nah, itu tadi kalian sudah belajar tentang AI. Berarti materinya masuk ya? Masuk. Ya, selanjutnya, mengapa kita perlu belajar KA? Kenapa kita harus belajar kecerdasan artifisial? Karena apa? Karena KA itu akan membantu kita. Kita apa-apa itu sekarang teknologinya canggih. Apa saja yang kita perlukan itu sudah bisa terpenuhi. Misalnya pengen jajan makanan, tinggal GoFood saja itu bisa, nanti tiba-tiba datang diantar. Kemudian kita mau mencari informasi berita apapun di Google itu banyak sekali. Nah, itu kemudahan menggunakan KA, terutama di bidang pendidikan. Kalian cari tugas dari Bu Guru juga bisa lewat KA, tetapi tetap harus dengan menggunakan kode etik. Kode etiknya akan kita pelajari di minggu depan. Minggu depan kalian akan mempelajari kode etik itu bagaimana, kemudian caranya seperti apa akan dipelajari minggu depan. Nah, kesimpulannya KA adalah apa KA? Teknologi yang membantu seperti komputer dari pengalaman. Kemudian tugas kita akan terselesaikan secara langsung. Tadi ada mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Kita sudah belajar tentang itu. Kemudian Bu Guru mau memberikan PR. PR-nya adalah di buku halaman 16 dikerjakan di rumah. Kemudian itu ada lagi mendeskripsikan mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas, lalu belajar materi selanjutnya yaitu tentang kode etik. Itu saja pesan dari Bu Guru dan juga materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Ada yang belum paham mau bertanya, silakan angkat tangan yang belum paham materi ini. Sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Berarti tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Senang nggak belajar KA hari ini? Senang, alhamdulillah. Besok pengen belajar KA lagi tidak? Pengen. Besok kita akan belajar tentang kode etik. Nanti boleh dibaca-baca bukunya. Kode etiknya itu apa saja. Kemudian nanti kita akan ada kuis di minggu depan. Itu ya pesan dari Bu Guru. Apabila Bu Guru dalam menyampaikan materi banyak kurang, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya sudah habis. Sekarang sudah jamnya waktu sholat. Nah, nanti jangan lupa untuk sholat zuhur. Setelah ini kemudian makan siang. Itu saja pesan dari Bu Guru. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.